Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah perdana PDMNC Center di tahun 2022 ini. Atas nama pengurus PDMNC Center mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru. Dan kiranya tahun ini akan menjadi tahun kekuatan buat kita semua untuk bisa menghadapi segala problem, segala masalah, tantangan, pencobaan, untuk lebih dikuatkan lagi, dan kita percaya Tuhan Yesus yang dahulu menolong kita adalah Tuhan Yesus yang sama yang akan menolong kita saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Mampukan kami Tuhan pada hari ini untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan ajar kami juga untuk selalu menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin taat kepadamu ya Tuhan, semakin mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi dan melakukannya seturut dengan kehendak Bapa. Bapa, inilah kami akan memberikan waktu yang terbaik dalam ibadah kami pada siang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian yang akan disampaikan oleh Pak Eli. Kami persilakan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship
Puji Tuhan, kiranya pujian ini memberkati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Vincent Hilliard. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom semuanya. Mari kita sebelum kita sambut firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, jam ini jam yang penuh anugerah karena kami akan mendengar firman yang memerdekakan kami, firman yang menghidupkan kami, firman yang menerangi jalan kami, dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk momen jawaban, untuk momen pengurapan, Amin. untuk momen jamahanmu, Amin. momen hikmatmu Tuhan. Yes. You are most welcome in the midst of us as in Amen. us. Amin. Roh Kudus, you are most welcome. Yes. Beri kami hikmat, pewahyuan, Yes, Lord sehingga Jesus. kami tidak pernah sama lagi. Yes. Amin. Kunci kami di hadirat-Mu untuk kami boleh menerima sebanyak-banyaknya apa yang Kau Amin. sediakan bagi kami di siang hari. Amin. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan kami katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan semuanya, selamat tahun baru, selamat Natal, tahun baru ya. Selamat Natal tahun baru juga, Pak. Luar biasa kita semuanya, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan dan ketemu di awal tahun. Momen-momen awal tahun kayak gini kan it's a good setup ya, setupnya harus benar, kita jangan sampai loyo ya kan, jangan sampai karena masih ada 11,5 bulan lagi ya kan berjalan di depan kita dan kita mesti punya semangat yang luar biasa. Dan hari ini kita dapat tema yang luar biasa gitu ya. Jadi kita dapat guidance ya, pewahyuan untuk kita semua dengan tema kita hiduplah seperti Kristus hidup. Jadi itu kuncinya. Hari ini kita mengawali dengan satu tema yang mengingatkan kita bahwa memang jawabannya adalah hidup seperti Kristus. Nah, oke, kita akan go through di dalam 20 menit ke depan ini dalam apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Nah, saya mau memulai dengan gaya hidup dan Tuhan Yesus itu kayak apa gitu ya. Nah, kita tahu ayat ini nih. Ayat ini, ayat yang kita ngerti, ini adalah jalannya Tuhan Yesus. Nah, dari sini saya ingin kita menangkap kuncinya kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Mengalami seperti Dia yang diangkat, ya kan, ditinggikan namanya. Kalau di ayat ini, ayat 9-10-nya itu ngomongin setelah apa yang Dia kerjakan, setelah apa yang menjadi bagian Dia, itu kemudian Dia diangkat, dimuliakan. Nah, apa yang kita bicarakan hari ini adalah hendaklah kamu dalam hidupmu, saya, saudara, semua kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya gimana itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi itu gaya hidupnya Tuhan Yesus. Jadi Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah itu sendiri, tetapi Dia tidak menganggap itu sesuatu yang kesetaraannya itu yang harus dipertahankan. Nah itu kalau kita mau jadi seperti Yesus, maka kita juga berkaca kepada hendaklah pikiran dan perasaan kita seperti ini nih. Jadi kita tidak menganggap kesetaraan kita adalah anak-anak Allah. Kita semua ketika kita percaya kita adalah anak Allah. That's the fact. We are born again. Kita anak Allah. Kita adalah dua keluarga negaraan. Warga kerajaan surga dan warga Jakarta atau Tangerang Selatan atau manapun juga. Tetapi kita faktanya adalah kita adalah anak Allah. Tapi kita diminta seperti Tuhan Yesus jangan menganggap kesetaraan itu ataupun hak kita itu sebagai satu yang milik yang harus kita pertahankan. Melainkan telah Dia, Tuhan Yesus sebagai teladan kita telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saya ingin kita mengerti waktu kita mengawali 2022, kita punya banyak harapan. Tuhan taruhkan hidup kita penuh harapan, ya kan? Tuhan memberikan rancangan penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Itu adalah bagian saudara dan saya. Tetapi gaya hidup apa yang kita harus adopsi adalah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya masa depan yang luar biasa. Dia akan menyelamatkan umat manusia. Itu adalah suatu harapan yang luar biasa, super harapan.
menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan dia punya agenda besar, dan dia akan dimuliakan, dan dia akan menebus seluruh dunia. Satu goal yang luar biasa, tetapi untuk itu tercapai, dia harus masuk dalam satu gaya hidup. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan sebagai anak Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia relakan semuanya. Nah, yang poin pertama yang saya mau kita highlight adalah gaya hidup apa sih yang kita mau untuk bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Kerelaan. Hari ini saya ingin we take a pause. Mari kita melihat keteladan Tuhan Yesus bahwa apa yang membuat Tuhan Yesus bisa mencapai harapan besar, janji Tuhan, rencana Tuhan, itu adalah kerelaan. Nah, jadi kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di hari-hari, untuk kita kemudian sampai kepada rencana Tuhan. Hari ini saya ingin kita percaya Tuhan punya rencana bagi keluarga masing-masing, bagi perusahaan kita di MNC Group. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat pribadi saudara yang mungkin yang masih jomblo, inilah tahunnya, ya kan? Bagi mereka yang mengharapkan apapun hal-hal yang baik, ini tahunnya. Nah, tetapi untuk bisa sampai ke sana, hari ini kita berdiri, kita duduk sejenak, kita menerima bahwa seperti Tuhan Yesus, kita punya kerelaan. Nah, maksudnya gini, kita mengerti bahwa kita kadang-kadang kan kita punya sebagai anak Allah, kita sepertinya layak untuk setiap kita doa, 1 detik doa aja langsung dijawab. Kita sebagai anak Allah, ya kan, kita kalau anak kita aja kan ya, dia layak dapat privilege, dapat segala fasilitas. Kalau kita bapaknya kaya raya, maka semua itu tinggal just. Nah, kita juga demikian, kita anak Allah. Jadi sepertinya kesehatan, kemudian apa lagi, mukjizat, terobosan, pemulihan, kesehatan, itu tersedia buat kita melimpah. Itu adalah hak kita, anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus pun demikian. Dia punya hak untuk semua yang terbaik, semua orang melihat dia di jalan di Yerusalem, semuanya ngormatin dia, dia bisa. Tetapi untuk kehendak Allah, untuk rencana Tuhan, dia merelakan itu dilepaskan. Nah, jadi saya ingin kita hari ini kita memiliki kerelaan seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita anak Allah, walaupun kita bisa doa 1 detik, Tuhan jawab. Walaupun kalau saudara mengalami masalah keuangan 1 detik, Tuhan bisa sediakan 2 miliar, 20 miliar, 200 juta, 2 juta, 3 juta. Gampang. Tetapi yang penting di sini adalah seperti Tuhan Yesus teladannya adalah apakah kita rela di dalam perjalanan hidup kita menerima apa yang Tuhan percayakan. Hari ini kalau belum dijawab, hari ini kalau adanya hidup ini seperti ini, hari ini kalau adanya kesehatan seperti ini, apakah kita rela? Tuhan Yesus rela. Dia yang punya hak untuk semua orang mengolok-olok dia di Taman Getsemani, semua disentil, semua bisa die at the same time. Tetapi demi kepentingan Bapaknya, demi purpose, demi proses, dia relakan menekan haknya, kuasa otoritas yang dia miliki untuk dia lebih penting submit to the process, to the journey kepada kehendak Bapaknya. Nah, saya ingin kita juga punya kerelaan sedemikian. Sehingga ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa, tetapi kita punya kelemah lembutan untuk menerima. Dan ini membawa kita di dalam kehidupan yang penuh ucapan syukur. Segala yang kita terima, we have done our best, we have forcing all the best, kita push forward, kita lakukan segala yang terbaik, we have done our effort, tetapi kita punya kerelaan. Jadi kan kita pernah ngomong kemarin bahwa yang namanya lemah lembut itu adalah bukan bicara orang gemulai, bukan. Lemah lembut adalah power in control. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa. Kalau kita nggak punya kuasa, itu bukan ngomongin lemah lembut. Tetapi karena dia lemah lembut, kenapa? Karena dia sebenarnya punya kuasa untuk melawan ataupun berkonfront kepada orang yang melakukan mungkin tidak baik, ya kan? Membuat kehidupannya sepertinya nggak ada favor. Tetapi dia menekan hak kuasa otoritas yang dia miliki demi kepentingan yang lebih besar Bapaknya. Jadi kelemah lembutan itu bukan bicara lemah, tetapi power in control.
Satu kuasa, kita punya kuasa, kita bisa mampu. Kita mampu, tetapi kita memilih demi rencana Bapa yang lebih besar, kita meredakan itu, mengerem itu, menekan itu, merelakan itu. Nah, itulah kelemah lembutan. Makanya Musa dibilang lemah lembut, Tuhan Yesus adalah mercy, dia punya kelemah lembutan. Karena apa? Dia jelas-jelas punya kuasa, dia yang menciptakan dunia. Jadi semua subjek ataupun tunduk padanya. Tetapi dia bisa menekan egonya, keinginan, kemampuan, otoritas, kesanggupan yang dia miliki demi rencana Bapaknya. Nah, jadi saya ingin kita menerima bagaimana hidup seperti Kristus adalah memiliki kerelaan untuk berjalan di dalam rencana besar. Kita punya hak untuk bisa sehat, ya kita punya hak untuk bisa punya duit, bisa punya segala yang kita perlukan karena anak Allah. Tetapi lebih penting adalah agenda surga, agenda Tuhan, rencana Tuhan bagi keluarga kita, rencana Tuhan bagi grup kita, rencana Tuhan bagi dunia. Itu lebih penting, sehingga akhirnya kita subdue, kita menekan, kita merelakan itu, dan itu membuat kita hidup dalam ucapan syukur. Kita bisa penuh ucapan syukur, kita bisa dengan rela, karena kita tahu bahwa memang kita berhak, kita punya kemampuan sebagai anak Allah, tetapi seperti Tuhan Yesus, kita merelakannya demi rencana Tuhan. Kehendak Tuhan jadilah dalam kehidupan kita. Saya ingin teman-teman kita punya kerelaan. Hidup di dalam satu percaya yang besar, tetapi di dalam belakangnya ada satu kerelaan seperti Tuhan Yesus. Dia kuat, penuh kuasa, otoritasnya besar. Dia anak Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa menghidupkan, mematikan. Tetapi dia mengontrol semua kuasa, privilege-nya, haknya, demi satu purpose besar Bapaknya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini. Tuhan mempunyai rencana besar bagi pekerjaan, posisi saudara, dan juga keluarga saudara, kota kita, negara, dunia. Tetapi kita berjalan hari lepas hari di dalam ketundukan, kerelaan. Apa yang menjadi bagian kita. Sehingga hidup kita bisa dengan penuh ucapan syukur. Kita bisa senantiasa didapati bergembira, bersuka cita. Karena apa? Kita feel content. Bahasanya merasa puas. Yang sekarang hilang itu adalah karena apalagi sosial media ya. Melihat kiri kanan. Orang kehilangan rasa puas. Gak rela kayaknya. Karena diiming-imingin lihat terus mata ya, progres ini si itu. Tapi hari ini saya ingin take a pause dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia punya hak segalanya. Dia bisa, tetapi dia lebih percaya, lebih tunduk, mau tunduk kepada rencana Bapa. So ini akan membuat saudara dan saya in a peace. Makanya salam Natal kan damai sejahtera semua. Karena yang mahal adalah damai sejahtera. Merasa kita rela di dalam satu proses, di dalam satu keadaan, kita nggak berontak. Itu mahal. Itu yang Tuhan Yesus punya. Dia super punya hak, super punya power, super punya otoritas, kemampuan. Tetapi dia juga yang meneladani, dia melepaskan semua hak kesetaraannya demi rencana Bapaknya. Asal Bapa suka. Aku merelakan semuanya. Demikian saya dan saudara hari ini. Kita relakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, biar kehendak Tuhan jadilah. Hari lepas hari. We have done our best, tapi jangan kita harus belajar encourage ourselves gitu loh. Jangan kita, aduh gagal nih saya nih, kacau nih. Jangan. We have to encourage ourselves dengan kerelaan ini satu kuncinya. Sehingga kita selalu feel good about ourselves. Kita selalu bisa menghargai diri kita. Kita adalah anak Allah, serupa dengan segambar dengan Allah. Sama dengan dia. Gara-gara dia punya perjalanan yang harus di Kalvari, harus diolok-olok orang, apakah dia kehilangan kealahannya? No. Kita juga dengan apapun yang Tuhan percayakan kehidupan kita hari ini, mungkin saudara ada mengalami tantangan, tidak mengurangi nilai saudara sebagai anak Allah. Karena yang penting adalah agenda besar Bapa harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, yang kedua, saya ingin kita mengerti bahwa kalau Tuhan memberikan kita satu rancangan yang luar biasa kan, jadi kita percaya bahwa
Rencana Tuhan luar biasa. Sebab ini aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. So, 2022 penuh harapan. We are excited, di dalamnya Tuhan sediakan harapan. Tetapi hari ini yang mahal, yang luar biasa, yang menjadi pewahyuan bagi setiap kita adalah, ingat, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini membawa kita kepada kerelaan tadi. Jadi kita kadang-kadang ngebayangin bahwa bahkan ke perangkap tuh ya, sepadan. Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan. Jadi semuanya mikir sepadan itu adalah kacamata dia ya. Berarti satu hobi ya, satu kampung halaman. Saudara ingat, jangan keperangkap bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Jadi, dan lanjutnya lagi, firman Tuhan bilang lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. So, hari ini saya ingin kita percaya pengharapan Tuhan dan rencana Tuhan bagi kita, keluarga, apapun yang saudara harapkan hari ini. Angkat pengharapanmu sebesar-besarnya. Tetapi ingat, seperti Tuhan Yesus dalam kerelaannya, bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan kita diminta percaya akan masa depan yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa, kesanggupan Tuhan, tetapi jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, jadi ini yang kita mesti let go. Kita kadang-kadang nih kepo ya kan. Kita ngerasa we are okay, tahu harapan itu akan terjadi kalau kita tahu jalannya ya. Kita diajar dunia kalau kita tahu, maka kita akan rasanya yakin bisa tidur nyenyak. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, udah lepasin caranya, lepasin waktunya, lepasin gimana-gimananya. Karena Tuhan bilang jangan, jalanmu bukan jalanku. Jadi kita berhenti untuk mereka-reka, ya kan? Dan kita kadang-kadang kita nggak berani berharap perkara besar karena kita ngelihat nggak ada groundnya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa masa depan penuh harapan itu janji Tuhan. Tetapi caranya, let it go, biarkan Tuhan. Karena kita hanya percaya saja bahwa itu akan terjadi, tapi jalannya, bagaimananya, we don't know. Serahkan pada Tuhan. So, saya ingin saudara nyaman dengan kata-kata ini. Be comfortable not knowing. Seringkali kita akan tidur nyenyak kalau kita tahu. Tetapi hari ini saya ingin kita mengerti Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tetapi titik hari ini, di awal tahun, saya ingin saudara dan saya ada dalam kerelaan. We let go. Kita nggak keperangkap dengan kita ngerasa kalau tahu caranya bagaimana kita akan keluar dari masalah kita, bagaimana anak kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kesehatan kita. Maka itu menjadi dasar kita bisa tersenyum. No. Be comfortable not knowing. Abraham disuruh pergi ke Ur-Kasdim. Apa dia tahu kemana? Gimananya? Enggak. Tetapi pagi-pagi benar, dia berangkat. Saya ingin kita punya kenyamanan ketika kita nggak tahu bagaimana Tuhan akan keluarkan kita dari masalah ini. Bagaimana Tuhan akan pulihkan. Bagaimana Tuhan akan pulihkan pandemi ini. Jangan keperangkap dengan bagaimana, karena jalanku bukan jalanmu. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Tapi percaya saja. So hari ini saya ingin kita ada di dalam pengertian pewahyuan. Be comfortable when you are not knowing. Dunia mengajar kita untuk kalau kita tahu jalannya, kalau kita tahu gimana jalan keluarnya, baru kita bisa tidur nyenyak. Tapi siang hari ini, terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Be comfortable when you don't know. Musa ditanya sama orang-orang Israel, Musa, kamu mau bawa kami kemana nih? Mau nyeberang sungai Merah, Laut Merah. Gimana makan kita? Gimana kita berminyak? Bagaimana dengan binatang buas? Bagaimana kami buang air di mana? Bagaimana dengan makanan? Musa jawab dengan simpel, I don't know. Tapi melangkah. Saya ingin teman-teman semua kita hari ini 2022 ini masih 11,5 bulan lagi di depan dan ke depan lagi bahkan. Mungkin teman-teman rasanya nggak tahu tentang jawaban keadaanmu. Tapi hari ini terimalah
Tuhan berserta dengan kita. Dan dia berkata, jalanmu bukan jalanku, nak. Percaya saja. Jangan bersandar pada pengertian kita. Let go. Ini saudara, kalau ingat kata-kata ini, Kejadian 14:36 dikatakan, kejadian mungkin tepatnya ini kejadian 2 ya, kejadian 2:17 nih, masih saya belum ganti. Kita ingat, Tuhan Yesus ingetin, Bapa ingetin, waktu Adam dan Hawa di Taman Getsemani. Tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat ini jangan kamu makan ya buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Nah, hari ini saya ingin kita mengerti. Begitu, jangan makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Dan jangan tahu-tahu, jangan pengen tahu-tahu. Itu membuat iman kita mati. Jadi Tuhan udah ingetin, yang membuat iman kita nggak bertumbuh adalah tahu-tahu, pengen tahu-tahu. Kita pengen tahu gimana, Tuhan kapan saya akan keluar dari masalah ini. Saudara, itu bukan urusan kita. Itu jalannya Tuhan, itu caranya Tuhan. Dia sanggup. Tapi yang hari ini kita perlu adalah bersyukur dalam kerelaan. Tuhan sanggup, Tuhan luar biasa. Tuhan beserta dengan kita, cukup. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Jadi teman-teman semua, hari ini saya ingin kita be comfortable when you don't know. Karena kalau Yusuf dikasih tahu, Yusuf kamu akan nanti, kakak-kakak kamu akan nyembah. Tapi ya, di tengah-tengahnya tuh kamu akan dijual. Kamu akan nanti kemudian berbuat baik, tapi kamu dipenjara. Dipenjara sekian tahun. Maka kita semua tidak akan bertumbuh dalam iman. Bahkan kita bilang, Tuhan, aku nggak ikutan rencanamu. Stop di sini aja. Kayaknya nggak mau deh. Nah, tapi Tuhan sengaja membawa kita ke satu rancangannya. Tapi dengan kita rela, dengan kita nggak tahu, tapi kita rela percaya saja. Dari sanalah Tuhan menumbuhkan iman kita sebagai Raja Wali makin kuat. Ya kan, makin kuat, bukan menjadi lemah. Ya kan, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan menjadi lemah, tapi makin kuat. Nah, jadi Tuhan ingin kita kuat. Tuhan ingin Yosef kuat. Tuhan ingin Daud kuat. Kalau tuh Daud yang dibentangkan, Daud, tapi kamu akan jadi raja, tapi gini ya, kamu akan dikejar-kejar. Kamu bahkan dikejar sama umatmu sendiri, anakmu sendiri. Maka faith will not grow. Iman tidak akan bertumbuh. Tapi hari ini teman-teman, kita ingat kata firman Tuhan. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk, yang jahat ini, tahu-tahu ini, yang kita ini kan kepo ya. Pengennya tahu aja, want to know aja gitu kan. Kayaknya kalau nggak tahu, kayaknya nggak keren gitu ya. Apalagi kita ada di media nih gitu ya. Jadinya informasi, jadi orang kalau nggak ada informasi kayaknya baru kita pede. Tapi hari ini bersama Tuhan, Tuhan hanya mau kita percaya sama Dia. Bahwa kita punya masa depan yang penuh harapan, bahwa Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, tapi jangan diingetin. Jangan, bukan rancangan kita. Beda. Bukan jalan kita. Jangan bersandar pada pengertian kita. Jadi hari ini I want everybody to let go. Ya kan? Biarlah kita bermegah walaupun nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang lu gimana bisa jalannya, kok lu percaya banget. My God will supply all the things that I need. I just don't know, but I trust in the Lord. Aku percaya kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup. Aku tahu Tuhan bisa buka jalan. Tuhan pimpin aku. So, kita bermegah karena punya pengharapan saja. Bukan bermegah karena kita tahu jalannya. Bermegah karena kita udah merasa kayaknya bibit-bibitnya, tanda-tandanya udah kelihatan. We don't need that. Karena itu kan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Begitu kita tahu, malah iman kita mati. So, kita biarkan diri kita dalam ketidaktahuan, dari sanalah kita berharap sama Tuhan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, dari sanalah iman kita bertumbuh, dan kita akan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mukjizat-mukjizat. Jangan dikotakin, jangan put God in a box dengan ketahu-tahuan kita. Biarkan, semakin kita nggak tahu, semakin kita akan melihat kemuliaan yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Efesus 3:20 bilang, Tuhan akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Seturut dengan kerja kuasa rohnya dalam kita. Jadi hari ini saya ingin kita be comfortable when you don't know. Karena dunia mengajar kita comfortable kalau kamu tahu ya, udah tahu jalan keluarnya, besok bisa bayar. Besok kamu udah tahu kamu akan ini, baru kamu tidur nyenyak. Tapi hari ini saya ingin kita merdeka.
Seperti Tuhan Yesus, dia bersuka cita walaupun perjalanannya berat, tetapi dia relakan dirinya. Walaupun kita adalah anak Allah yang bisa kita layak untuk menerima hal-hal yang baik karena kita anak raja. Tapi kalau untuk period, untuk satu waktu yang singkat, Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita belum seperti apa yang menerima apa yang seperti kita harapkan. Let go. Dan saya menutup dengan Markus 14 ayat 36. Ini yang menjadi sikap kita. Biarlah ini jadi gaya hidup kita hari lepas hari praktikalnya. Saudara kita berkata seperti Tuhan Yesus berkata, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi dan ambillah cawan ini daripadaku. Kita percaya Tuhan sanggup menjawab harapan kita bangun Tuhan hal-hal yang luar biasa. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. So kita biarkan Tuhan bekerja. Kita berharap perkara yang luar biasa. Kita percaya Tuhan sanggup bukakan segala macam, tidak ada yang mustahil. Tetapi yang penting adalah dalam kerelaan, dalam rencana Tuhan. Itu lebih penting. Seperti Tuhan Yesus. Dia sanggup meluputkan di poin Getsemani. Dia sanggup keluar dari masalah orang-orang yang mau membunuh dia. Tetapi lebih penting adalah let your will be done. Biarlah kita punya kerelaan. Hari ini Tuhan, kita push forward, kita percaya Tuhan sanggup. Hari ini jawabannya. Kita percaya ini, itu. Harus. Kita harus percaya besar. Tetapi di ujung daripada iman kita, mari sama-sama kita punya kerelaan yang berkata, aku berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan ini membuat kita adalah masuk dalam at rest, masuk dalam perhentian, masuk dalam we are at rest, sabat. Karena apa? Kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Kita rela, gak apa-apa. Yang penting Tuhan, kalau Tuhan maunya aku hari ini kayak gini, let your will be done. Aku bersyukur dan aku comfortable dengan ini. Walaupun mungkin dunia bilang, kok kayak gini hidupmu? Gak apa-apa. Yang penting aku sudah berdoa, aku percaya, tetapi hari ini bagianku ini, aku bersyukur di dalamnya. Biarlah aku memuliakan Tuhan dengan kerelaanku berjalan dalam rencana Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat ucapan syukur, ya kan, dari kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang rela di dalam rencananya. Rela di dalam, lebih dari apa mau kita relakan seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh Tuhan hari ini jawabannya, kalau boleh. Tetapi di atas segalanya kita beri ruang bagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencananya. Let your will be done. Karena dari sanalah teman-teman semua kita akan mengalami apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan semuanya. Kalau kita mau itu, maka harus kita lepaskan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Harus kita let go. Jangan kita tahu-tahu nggak apa-apa. It's okay you don't know. It's okay kita nggak tahu bagaimana jalannya untuk mukjizat kita. It's okay. Karena Tuhan di tahta. Tuhan pegang kendali. He is well able. Dia sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan dia yang berjanji bahwa dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Itu dia, damai sejahtera. Dan mengalaminya dalam damai sejahtera di setiap titik-titik kehidupan kita. Kenapa? We are at peace. Kita rela. Kita udah membiarkan kehendaknya jadi dibanding mau kita. So hari ini, pagi hari ini di tahun 2022, biar kita punya kerelaan seperti Tuhan Yesus dalam rencananya, karena kita akan mengalami apa yang luar biasa, yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Harapan yang Tuhan sediakan, janji-janji Tuhan, ya dan amin. Dalam nama Yesus, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dimanapun ruang kami pada jam ini, detik ini. Engkau berbicara bagi kami. Dan kami membiarkan Engkau berbicara, menguasai dan overwhelm us dengan kepewahyuan-Mu. Sehingga kami memiliki kenyamanan Tuhan. Memiliki kerelaan berjalan dalam rencana Tuhan. Lebih dari mau-mau kami, keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Di
awal tahun ini Tuhan, semua anak-anak-Mu di MNC Center Tuhan, di MNC Tuhan, di grup semua, dan semua yang mendengar ini Tuhan. Kami menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami memiliki kerelaan, kelemah lembutan untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Karena kami akan melihat perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami akan melihat apa yang belum pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati kami, belum pernah kami lihat. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Engkau akan melakukan jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Seturut dengan kerja kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang kami biarkan. Jam ini berkarya di tengah-tengah kami dan dalam kami. We let go, kami lepaskan semua keegoan, kemau-mauan kami, dan kami tundukkan di dalam kehendak Tuhan. Jadi let your will be done. Kami hamba-Mu nggak tahu tentang apapun masing-masing daripada anak-anak-Mu Tuhan, persoalan ataupun apapun yang ada di meja setiap kami. Tetapi sama-sama kami mau mengatakan Tuhan, let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. As in heaven as it is in our life. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus kami sudah berdoa dan menerima, dan kami bersyukur Tuhan berikan kami kelegaan. Kami nyaman berjalan dalam iman percaya kami. Walaupun dunia tidak bisa mengerti, karena kami tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kami, jalan-Mu bukan jalan kami. Dan kami bersyukur karena itu. Karena itu Engkaulah Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terima jamahan-Mu dan berkat-Mu hari ini. Amin. 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 Wow. Penguatannya luar biasa Pak Vincent. Terima kasih banyak buat kebenaran firman Tuhannya. Saya percaya, saya pengen ngundang teman-teman yang mungkin videonya nggak dibuka, kita berikan kemuliaan buat Tuhan, buat kebenaran Tuhan pada hari ini ya. Saya dikuatkan banget Pak Vincent. Terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjut kepada berikutnya, yaitu meresponi firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mungkin bisa ditampilkan QRIS ya. Ya, pertama sebelum memberikan persembahan, kita akan memberikan pengumuman terlebih dahulu tentang laporan kas PDMSI Center per 14 Januari 2022 adalah sebesar Rp10.715.209 dan laporan kas Diakonia per 14 Januari 2022 adalah Rp897.368. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan dalam kas maupun dalam Diakonia, bisa disampaikan kepada nomor rekening yang tertera berikut ini. Dan kami juga menyampaikan, silahkan Anda membuka QRIS Anda untuk memberikan persembahan dan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga sambil ngisi. Oke, kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, silahkan untuk segera di screenshot QRIS-nya yang ada. Ya, baik, sudah. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri dari ibadah kita pada siang hari ini, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Pastor Stephen Rajaratnam yang akan diakhiri dengan doa berkat oleh Bapak Pastor Vincent Hilliard. Kami persilakan Pastor Stephen. Shalom, everybody. Let's pray. Thank you, Pastor Vincent, for the word today. We are blessed. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your mercy and grace upon our life, that even in our working place, Lord, we can praise and worship you, and we can also get together to give glory to your name. Thank you, Lord, for the word this year, the first week, oh Lord, we thank you, Lord Jesus. We thank you for your word, and we pray, Lord Jesus, your blessing upon your word, that you will accomplish all that it has been sent to do in our lives, O Lord. We pray the Holy Spirit will minister to us, that every day, Lord, we will be renewed in our mind, and we grow and walk in the Spirit, Lord. Father, we pray for Pastor Vincent, bless him in his work, and also bless him, Lord, his family. I pray your grace and anointing upon him to grow every day, Lord, that it will be a blessing to many people. Father, we thank you, Lord, for everyone present today. I pray your grace, Lord, for each and everyone, that they have taken their time
to come and worship you, to give glory to your name. We pray, Lord, for those who cannot be present and those who are not with us today. I pray, Lord, that you will make it possible that we will desire for your word, to desire to worship you and to know you even more deeper, Lord Jesus. Father, we pray for MNC Group. We pray for MNC Group. Thank you, Lord, for blessings throughout last year. And this year, Lord, we expecting many breakthroughs, many financial breakthroughs, all the units that are weak, Lord. We pray for your assistance. We pray for your favor. We pray for open doors. We also pray, Lord, that those who are projects that are doing well, I pray, Lord, your blessing and breakthroughs too, Lord Jesus. We pray your grace, O Lord, that MNC Group will be a blessing for the people of Indonesia, Lord Jesus. We pray, Lord, for our chairman and our chairman and CEO, Bapak Haritanu Sudibyo. Lord, we pray your blessing upon him. I pray, Lord, your anointing will continue to grow in him, protect him in his health, O Lord, and give him wisdom, O Lord, to take this company to higher places and higher grounds, O Lord, where everyone employee is blessed, and also, Lord, every unit is a blessing to the and provide services that are blessing to the nation, O Lord. We thank you, Lord. We also pray for Bu Liliana, Bu Jessica, and the whole family. I pray your anointing and grace upon them, O Lord Jesus. Father, we also pray for all BOD of MNC Group, every decision maker, Lord, everyone who has an influence in this company. I pray your grace upon their hearts, O Lord Jesus, that you give them wisdom and understanding to lead MNC into 2022 victoriously, Lord Jesus. We thank you, Lord, for all your blessing and grace. We also pray, Lord, for our PD MNC Center, PD Kaka and POWI. We pray, Lord Jesus, in each and every unit, Lord, in each and every area, Lord, that we will worship you, honor you, and put you first. Because your word says, Lord, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So we know, Lord Jesus, and we can trust in your word that promises, Lord, that if we seek you, Lord, we shall find you, and we shall be blessed too, Lord Jesus. Father, we also pray for our Ketua, Pak Chris, and also all the pengurus and pembina, penasehat. Bless them, Lord, each and every one, that together, Lord, we will be humble in serving you, Lord Jesus. Because, Lord, the greatest among you shall be a servant. That is your word, Lord. So help us, Lord, to serve you with a good heart. And on the 31st, will have a meeting to plan for throughout this year. I pray for your wisdom, for your guidance, that you will lead us in your way, in your righteousness. Father, we also pray for all employees. We pray those who are sick, those who are in difficulty, in relationship or in work area, wherever they have a difficulty, I pray your mercy and grace upon them, Lord. Heal those who are sick and fill the pockets that are empty. And I pray, Lord, those who need to be promoted will be promoted. Those who need to be blessed in their family, bless the Lord Jesus. You are Jehovah Jireh. You provide all our needs according to your riches. So we thank you and praise you, Lord Jesus. We also pray, Lord, for our city, Jakarta. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan. I thank you, Lord. This year looks like there is no big flood. Thank you, Lord. I pray your grace over the city, Lord. All the projects in the city, the infrastructure will continue to grow and be a blessing to the people staying in Jakarta, Lord Jesus. Father, we also pray for our President, Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the governors, all the bupatis, wali kotas, ministers, and also, Lord, we pray for Anggota DPR, MPR, every decision-making person in this country, everyone who has an influence of power to move things. I pray, Lord, your grace into their lives, oh Lord Jesus. I thank you, Lord, for the peace in this nation. Thank you, Lord, for your protection. I pray, Lord, the churches this year, Lord, will experience a new revival, oh Lord, that we will seek to be sehat as today Pastor Vincent has shared. We must be spiritually healthy. You must be spiritually well and be blessed. I pray, Lord, thank you, Lord, for your blessing in our lives, that we will continue to be faithful to you. We give you all glory and honor in Jesus' name. Pastor Vincent.
Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami sudah angkat doa kami dan kami percaya Engkau dengar dan kami mengucap syukur untuk setiap jawaban. Dan saat ini Tuhan, di akhir daripada ibadah kami siang hari ini, kami mengangkat tangan kami dan bersyukur Tuhan baik dan kami mau terima berkat. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan dan pengurapan Roh Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kasihnya. Terima berkat ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless Amin. Puji everyone. Tuhan. Terima Thank you, Bu kasih. Glenna. Thank you, Terima Bu kasih Pak Glenna. Terima Glenna, kasih, Pak Mas Vincent. Teman, Pak Vincent. Bapak Pak Ibu Kris. saudara sekalian. Everyone. Terima Pak kasih Pak sudah Kris, hadir dalam everyone. ibadah kasih ini. Ketemu lagi di semuanya. ibadah minggu Thank depan. you Tetap all. punya kerelaan, semangat dalam Tuhan. God bless Amin. you all. Bye-bye. Bye bye. Amin.